Ibu ya ibu, bapak ya bapak gitu. Udah gabut. Yo teman-temanku semua, balik lagi sama gua. Dan untuk kalian dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Karena kalau kalian tetap keluar, pasti bakal diangkat sama 4 orang yang di sini. Itu pasti. Oke, untuk video kali ini gue nggak bakal nge-reaction Chris, nggak bakal nge-reaction Pemersatu Bangsa, TikTok tuh enggak. Karena gue lagi pengen buat konten yang sedikit berbeda ya. Jadi kayak pertanyaan soal broken home di instastory gue, jadi sekitar 200 pesan tuh masuk ke DM gue. Nanti kalau gue ceritain semuanya tuh ntar sampai maghrib baru kelar videonya. Jadi mungkin gue bacain beberapa aja, mungkin 4 cerita aja yang gue baca di sini dan gue bahas di sini. Jadi kayak berbagi cerita gitu biar nggak dipendam sendiri tuh nggak enak men. Tapi kalau masalah privasi tuh aman, nggak bocor, nggak pecah kemana-mana, jadi aman. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram gue, follow dulu, ada di bawah, di deskripsi, follow cepetan. Langsung aja ke topik pembahasannya. Ini yang pertama dari nggak boleh. Pernah ngerasa nggak dihargain di keluarga, padahal paling capek, paling banyak ngambil kerjaan rumah, minta apa-apa harus diomelin dulu. Sempat berantem sama saudara dan di sana aku dipojokin seakan-akan aku yang salah dan akhirnya aku yang kena marah, dan hal ini gak terjadi sekali, 2 kali aja. Oke, berarti posisimu serba salah. Lanjut. Saat kayak gini rasanya pengen banget pergi dari rumah, tapi berpikir 2 kali bukan buat ngelakuin itu semua karena endingnya bakalan gagal buat ngejalanin kehidupan sendiri. Alhasil ngurung diri di kamar dan nangis. Oke, jadi posisinya dia nih serba salah di rumah, nggak ada yang ngehargain, padahal dia udah ngerjain semuanya dan dia pengen kabur, tapi dia berpikir bahwa dia nggak bisa ngejalanin kehidupan sendiri dan bakal gagal. Sumpah emang nggak enak kalau rasanya di rumah tapi kayak disalahin terus, nggak apa-apa nggak benar, padahal dia udah kayak ngelakuin apa yang emang seharusnya dilakuin di rumah gitu. Kayak bukan males-malesan tapi kayak bantu orang tua, bantu ini itu, tapi kayak serba salah tuh emang kayak rasanya tuh nggak dihargai, itu sakit. Tapi namanya di keluarga tuh kan ya ada enaknya ada enggaknya. Tapi untuk masalah kabur dari rumah tuh gue nggak nyaranin ya, nggak, jangan sampai itu kayak keputusan besar tuh, jadi kayak banyak resikonya. Jadi kalau lu mau kayak gitu pikir-pikir dulu. Jadi kalau buat yang masih sekolah tuh jangan dulu, maksudnya gue nggak nyaranin lah ya, tapi kayak ya cukup di kamar nangis, besoknya udah tenang gitu aja udah. Dan untuk kamu semoga sehat, semangat terus. Yuk lanjut ke cerita kedua. Oke, aku mau cerita. Curhat dong mah. Oh enggak, bukan. Jadi gini, gas. Dulu ya waktu kecil aku bahagia kali sama keluargaku, terus hari terus berlalu. Nah, pas ibuku mau kerja pagi jam 6 pagi, kan biasa pulang jam 2 siang, aku nungguin sama kakakku, tapi ibuku nggak pulang-pulang, nggak sampai malam. Terus aku bingung nyari ibuku kemana ya. Aku nggak tahu kemana. Aku waktu itu masih kecil, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Terus aku cari ibuku ke kampung di Tabanan, nggak ada juga. Bapakku nelpon berkali-kali, nomornya mati. Oke, jadi saudaraku bilang kalau ibuku itu nanyain tiket ke Surabaya. Oh, minggat. Nggak berapa. Terus pikiran bapakku, ibuku keluar kota sendiri tanpa bilang siapapun. Oke, tahu siapa yang ditemuin pas di sana? Pacarnya. Aduh anjing, nggak sakit, sumpah nggak. Aduh gimana ya? Ya sakit gitu. Udah lanjut. Bapakku cari motornya di bandara nggak ada. Habis itu 4 hari dia baru balik. Ortuku marahan dong ya, aku berdua sama kakakku dikurung di kamar. Aku nanya terus sama kakakku,
itu ada apa, tapi kakakku nyuruh diem aja, mereka marahan ya. Lanjutannya sampai teriak-teriak dong ya. Dan sekarang aku udah gede, aku masih ingat kejadian itu ya. Sekarang keluarga aku juga masih hancur gara-gara masalah ekonomi keluarga ya, karena ortu kena tipu. Ya kayak gue nggak bisa ngasih banyak-banyak lah ya, cuma kayak nyemangatin aja, soalnya kayak masalah keluarga tuh masalah privasi, masalah pribadi, jadi mungkin diri kalian yang bisa nyelesain itu, dan mungkin kalian juga harus semangat dan jangan negatif thinking itulah tentang keluarga kalian, walaupun keluarga kalian tuh udah kayak ya hancur gitu, nggak kayak keluarga-keluarga lainnya yang bahagia harmonis kayak gitu kan. Ya emang sedih sih, tapi harus dijalanin, soalnya kan ya gimana, kita mau masuk ke rahim ibu lagi ya nggak mungkin kan, minta ke rahim yang lain kan nggak mungkin juga, jadi kayak ya udahlah, lu dapat ini ya udah terima aja, jalanin. Lanjut ke cerita ketiga, Anjing panjang bangsat. Nggak. baca aja yuk. Aku mau cerita nih, jadi gini, maybe cerita ini mirip sama apa yang dirasain sama orang broken home kayak aku. Oke, dengerin. Allah ngasih ku teguran, udah bawa nama-nama Tuhan tuh udah serius, harus serius. Lewat kecelakaan beb, anjing beb. Oke, nggak baper. Kalau sholat aku suka ngeluh masalah fams keluarga. Ya aku pikir juga aku emang nggak bersyukur. Tapi dibalik bahagia aku yang fake ini banyak luka yang nggak bisa dijelasin ke semua orang. Emang semua orang nggak bisa ngerti. Dan nggak semua orang paham posisiku ini kayak gimana. Yang mereka tahu aku happy, keluarga aku lengkap, tapi suasana rumah kerasa dingin, nggak ada keharmonisan, nggak ada rasa hangat, nggak ada rasa saling rangkul, semuanya hening, nggak ada suasana bercanda, saling kasih perhatian ke orang-orang lain. Mereka perhatian ke aku sama adik-adikku, tapi nggak sepenuhnya mereka kasih. Mereka lebih akrab sama orang lain dibandingin sama anaknya. Anjing, kayak oh, enggak sakit, ya sakit. Anak mana sih yang nggak cemburu, cemburu banget, parah. Ngerasa perhatian ngerasa perhatian kurang, keluarga suka ribut, gak harmonis, anak jadi korban, gak ada salah kena marah, ngelakuin kesalahan dikit diomelin, main diomelin, dimarah diomelin, gak ada benernya, gak tahu harus gimana. Setiap hari kayak gitu terus. Gue cewek, gue dapat perhatian lebih dari mereka, harusnya. Gue anak pertama yang harus mereka kasih kebahagiaan tuntunan, benar. Aku nggak tahu mesti gimana lagi. Kadang suka ngeliat iri, lihat teman gua cerita kalau keluarganya happy, enjoy, enak kan. So bersyukur itu sangat penting demi hasil yang maksimal. Bener. Ya emang nggak enak sih kalau emang nggak dianggap di keluarga sendiri, itu malah kayak lebih akrab ke orang lain tuh, kayak gue ini siapa sih kok nggak dihargai gitu di rumah gitu. Padahal kan udah ngelakuin apa aja, kayak berbakti ya, tapi kayak nggak dapat hasilnya yang sesuai, itu kayak emang sakit. Tapi ya di sini dia bilang, so bersyukur itu sangat penting demi hasil yang maksimal, tuh benar. Jadi kalian harus bersyukur terus. Bukan berarti nggak boleh ngeluh ya, ngeluh pasti boleh kok, ngeluh semua, ngeluh aku ngeluh. Tapi kayak janganlah berlarut-larut ngeluhnya gitu, kayak ngeluh sekarang, ngeluh besok, ke depannya tuh harus semangat gitu, kayak bisa ngubah yang lebih baik gitu pokoknya. Itu aja. Lanjut ke cerita keempat. Pakai bahasa Inggris, oke, nggak ngerti. I have 0.8 broken family. Gini ya, kalau lidah orang kampung baca bahasa Inggris jadi kayak belibet gitu. Jadi kalau kalian nggak ngerti apa yang gue omongin, translate aja. My mom is my mom, my dad is my dad. They are husband and wife. Yes, they got divorced, but no one get broken expert to married relation. Oke. Jadi ibu ya ibu, bapak ya bapak gitu. Lanjut. My family is happy, we are more My family is happy, we are more much enough happy. My home neither got broken, kalau hujan bocor dikit, lawak, lucu. Jadi fuck with that broken home shit, emang shit banget. You know that little kiddo, as you said, be top man, enjoy your vibes, take care your family,
that supposed to be your take a chill, relax, smoke, chicks, get a sip of whiskey, drunk sometime, let it flow. Jadi kayak kalian tuh harus nyari pelampiasan sih. Emang kalau lu cerita ke orang tuh nggak semua orang ngerti masalah kalian, jadi kayak kalian harus bisa nyari jalan keluarnya sendiri gitu. Mungkin dengan cara nenangin dirinya dengan ngerokok, dengan minum, itu terserah prinsip lu masing-masing. Jadi kayak jalanin aja. Sedih, marah, sakit, nangis, benci itu manusiawi, benar. Keep it inside you. Dunia itu udah terlalu banyak negatifnya, jadi tebar yang positif aja. Napa sih kalau gimmick yang standar aja udah, ya kan? Kill that broken home thing please sayang. Anjing sayang. Oke, jadi di sini kalau kalian emang terlahir dari keluarga broken home tuh ya terima aja, jadi jangan banyak ngeluh. Kleng, aku lahir di keluarga nggak bahagia Ci. Kleng, aku lahir di keluarga bahagia Ci. Semua ada kayak gitu. Emang ngeluh tuh emang pasti ada ngeluh-ngeluh kayak gitu, tapi kayak kalian tuh nggak sendiri. Jadi banyak kok orang-orang yang broken home itu. Jadi kayak kalian tuh juga nggak boleh berlarut-larut sama yang namanya broken home tuh. Jadi kayak kalian tuh bisa ngerubah yang untuk kedepannya tuh bisa lebih baik dari yang kalian rasain gitu. Jadi kayak kalian tuh harus tebar kebaikan gitu tanpa kalian adanya rasa dendam itu. Oh, gue ngerasain kayak gini, jadi lu harus ngerasain tuh. Nggak boleh kayak gitu. Mungkin 4 cerita aja gue ceritain di sini, karena kalau semuanya gue ceritain sampai maghrib sampai isya tuh nggak sholat gara-gara dengerin cerita kayak gini.